محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pelajaran kita tutorial keempat, pelajaran ke-11. Baik, pelajaran ke-11 ini kita masuk ke beberapa pembahasan. Yang pertama ada sukun, yang kedua tasydid, yang ketiga qalqalah sugro, dan berikutnya adalah hukum-hukum tajwid yang mengiringi huruf hijaiyah yang kami hadirkan dalam masing-masing huruf hijaiyah. Yang pertama itu sukun, disebut juga sebagai tanda mati, dilambangkan dengan tanda harokat seperti lingkaran ataupun huruf C kecil di atas huruf hijaiyah. Mari kita baca contohnya bersama-sama. Ba, ban, bam, bal, baf. Atau boleh juga sahabat Al-Quran mengikuti bacaannya dengan huruf Latin yang diejakan. Ba sama dengan ba, ban sama dengan ban, bam sama dengan bam, bal sama dengan bal, baf sama dengan baf, seperti itu. Kemudian ada tasydid, yaitu tanda huruf ganda yang melekat pada suatu huruf hijaiyah, dibaca sedikit ditekan dan ditahan di huruf yang sama. Contohnya falamma. Tasydid ini menunjukkan dua huruf yang digabungkan, yang satu berharokat sukun, yang satu lagi berharokat hidup. Contoh berikutnya innama sama dengan innama. Kemudian ada qalqalah sugro, ada 5 huruf qalqalah yang dipantulkan, ditandai dengan warna ungu di sini. Contohnya ab, aj, ad, ato, ako. Agar mudah untuk diingat, huruf-huruf hijaiyah itu ada 5. Maka di sini ada 2 istilah. Yang pertama baju di toko. Ingat saja ada baju di toko, atau juki tobad. Ada Bang Juki sedang bertobat kembali kepada Allah. Nah, kemudian di latihan berikutnya, sahabat Quran bisa langsung membaca dari huruf alif yang dilatihankan. Contohnya a, i, u, an, in, un, ba sama dengan ba. Kemudian di bawahnya ada mad jaiz munfasil yang berwarna hijau, yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Contohnya la ba'u, dibaca panjang 4-5 harokat. Ada yang membolehkan 2, 4 ataupun sampai 6 harokat. Cuman berdasarkan riwayat Hafiz itu panjangnya 4-5 harokat saja. Dan di bawahnya ada mad wajib mutasil yang berwarna biru. Itu hukum bacanya sama, yaitu 4-5 harokat. Ada huruf waw yang tidak perlu dibaca. Contohnya pada kalimat berikut wa ulaika, dan di bawahnya ada latihan berupa huruf alif yang disukunkan. Sahabat Quran tinggal baca saja sampai selesai, dan tanda merah ini merupakan batas bacanya. Begitu juga dengan huruf ba, ada qalqalah di situ, dan latihannya semuanya huruf ba yang disukunkan dan ditasydidkan. Kemudian berikutnya huruf ta, situ ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang tidak dibaca. Contohnya at-taibuna. Kemudian latihan huruf ta yang bersukun dan bertasydid dilanjutkan dengan huruf tha. Begitu juga huruf tha memiliki alif lam syamsiyah, alif lam yang tidak dibaca. Contohnya minas samaroti. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat pada pelajaran ke-11 ini, untuk kolom yang dibantu dengan huruf Latin ini semua perlu dibantu oleh guru pembimbing, seperti safifu, sanfinsun, bas sama dengan bas, nasa. Khusus yang huruf sukun dan tasydidnya itu dibacakan terlebih dahulu oleh guru pembimbing, baru sahabat Al-Quran ikut membacanya. Berikutnya ada huruf jim. Di sini huruf jim termasuk huruf qalqalah, dan di bawahnya ada mad lazim mutsaqal kalimi, yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Ini dibaca panjang 6 harokat atau 6 ketukan. Contohnya da
dabbatan. Dan untuk mad lazim mutsaqal kalim ini sudah kami tandai dengan warna pink, sehingga sahabat Al-Quran lebih mudah untuk mengenalnya, seperti di latihan huruf jim ini juga. Atuhajjunana. Kemudian huruf ha beserta latihannya, kemudian huruf kha beserta latihannya, dan huruf dal ada qalqalah di situ, dibaca dipantulkan. Bad, dan ada alif lam syamsiah juga, alif lam yang tidak perlu dibaca beserta latihan huruf dal. Kemudian ada huruf dzal, di situ ada alif lam syamsiah juga yang tidak perlu dibaca beserta latihannya. Kemudian huruf ro, di situ juga ada alif lam syamsiah yang tidak perlu dibaca, dan tanda merah ini merupakan batas bacanya. Kemudian huruf zai, di sini juga ada alif lam syamsiah, alif lam yang tidak perlu dibaca beserta latihan hurufnya. Berikutnya huruf sin, ada alif lam syamsiah juga yang tidak dibaca. Jadi sengaja selalu kami ingatkan alif lam syamsiah agar sahabat Quran lebih mudah memahami pelajaran ilmu tajwid ketika berada di Al-Quran. Kemudian begitu juga dengan huruf shin, shad, dad, dan to. Kemudian ada huruf dha, kemudian huruf ain, ghain, fa, qaf, kaf. Dan untuk huruf lam ada idgham mutamatsilain, yaitu hukum tajwid yang terjadi ketika ada dua huruf hijaiyah yang sama makhrajnya dan sifatnya, di mana huruf pertama berharokat sukun dan huruf yang kedua berharokat hidup. Contohnya yudrikum, seperti itu tulisannya dalam Al-Quran, tetapi cara bacanya yudrikum, begitu ya. Kemudian contoh berikutnya idzahaba, seperti itu tulisannya dalam Al-Quran, tapi cara bacanya idzahaba. Kemudian di bawahnya ada mad silah tawilah, yaitu mad yang terjadi pada huruf domir atau kata pengganti yang berjumpa dengan huruf hamzah di lain kalimat, dan ini dibaca 6 harokat. Adapun idgham mutamatsilan kita tandai dengan warna merah, sedangkan mad silah tawilah kita tandai dengan warna hijau, sama dengan mad jaiz munfasil. Seperti pada contoh berikut, yarahu ahadu. Kemudian huruf mim dan nun, di bawahnya kita kenalkan gunah musyaddadah. Gunah musyaddadah ini adalah hukum tajwid yang berlaku pada nun bertasydid dan mim yang bertasydid. Secara pengertian, gunah itu artinya dengung dan musyaddadah itu adalah bertasydid. Contohnya, thumma, inna. Kemudian di bawahnya ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang dibaca apabila bertemu dengan salah satu dari 14 huruf qamariyah. Hukum bacanya adalah jahar atau izhar ya, dibaca jelas. Contohnya minal muslimina wal fathu. Di sini alif lamnya ikut dibaca, sementara alif lam syamsiah, alif lam yang kita beri tanda dengan warna abu-abu, seperti contoh berikut, adzaqnan nasa wan nahari. Terus sahabat Quran baca sampai selesai. Pada halaman 90 ada idgham bila gunah, yaitu apabila nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf lam dan ro. Di sini kita beri tanda warna merah pekat, contohnya ghafarul liman. Kemudian contoh berikutnya illam, jadi nun mati atau tanwinnya dileburkan ke huruf lam sehingga tanwin maupun nun sukunnya itu tidak lagi terbaca dengan sempurna. Malalu badan, dan ini dibaca di bawah pengawasan bacaan guru. Jadi asatidz membacakannya terlebih dahulu, baru para pelajar sahabat Quran ikut membacanya. Berikutnya huruf ro yang sama pengertiannya idgham bila guna apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ro maka dibaca melebur ke huruf ro-nya. Contohnya di sini mirlijali. Contoh berikutnya aisyatir radiyah. Kemudian di bawahnya latihan huruf tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf ro. Berikutnya ada idgham bigunnah, melebur disertai dengan dengung. Kalau bila gunah tidak disertai dengung, bigunnah disertai dengan dengung. Di sini kita memberi warnanya dengan warna pink agar lebih mudah dikenal. Ada 3 contoh di sana. Mim matorin, jadi nunnya dilarikan ke huruf mim, melebur itu namanya, sementara huruf mimnya didengungkan. Mim matorin. Kemudian contoh berikutnya khairum min, ditekan dengan 2 ketukan. Kemudian latihan
Kemudian di halaman berikutnya ada ikhfa syafawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan ba. Dibaca samar dan berdengung dengan kadar 2-3 harokat. Dilanjutkan dengan kolom latihan, dan di bawahnya ada idgham bigunah berupa nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun, sehingga nun mati atau tanwinnya dibaca melubur ke huruf nun dan disertai dengung. Contohnya syai'in nukurin min ni'matin. Di 3 kolom paling bawah halaman 91 ini ada waw, ha, dan ya. Dilanjutkan dengan 4 kolom latihan. Di kolom berikutnya ada tafkhim dan tarqiq. Tafkhim artinya tebal, tarqiq artinya tipis. Di sini kita fokuskan kepada huruf jalalah, yaitu lafaz Allah. Contohnya wallahu. Tafkhim terjadi ketika lafaz Allah didahului huruf hijaiyah yang berharokat domah maupun fathah. Sementara tarqiq, lafaz Allah yang didahului dengan huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Contohnya bismillahi. Jadi bukan bismillah tapi bismillahi. Adapun tafkhim cenderung kepada vokal O, sedangkan tarqiq cenderung kepada vokal A. Berikut latihannya. Kemudian dilanjutkan dengan idgham bigunah huruf waw. Nun mati atau tanwin melebur dan disertai dengung ke huruf waw. Contohnya khairun wa abqa. Dilanjutkan dengan 2 kolom latihannya. Dan selanjutnya di halaman terakhir pelajaran ke-11 ada idgham bigunah nun mati atau tanwin yang berjumpa dengan ya, maka huruf nun mati atau tanwinnya dibaca melebur dan disertai dengungnya ke huruf ya. Contohnya may yasha Allahu. Di situ juga ada tafkhim, yaitu dibaca tebal Allahu, karena lafaz jalalahnya didahului dengan huruf hijaiyah berharokat fathah. Di bawahnya ada 2 kolom latihan. Dan latihan terakhir pada pelajaran 11 ini ditutup dengan bacaan tahiyat akhir sebagaimana bacaan salat dan juga bacaan tasbih seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian pelajaran diakhiri dengan 2 kolom terakhir berupa doa untuk kedua orang tua, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doa untuk keselamatan dunia dan di akhirat. Sebagai catatan terakhir pada latihan akhir pelajaran 11 ini, sahabat Al-Quran yang belum hafal bacaan tahiyat akhir yang merupakan rukun di dalam sholat, silakan diulang latihan terakhirnya ini, dibaca sampai 2 kali dan diusahakan hafal. Kenapa? Karena bacaan tahiyat akhir merupakan rukun qauli di dalam salat kita. Demikianlah tutorial pelajaran ke-11 dalam metode IQI. Terima kasih sahabat Quran sudah mau mendengarkannya sampai akhir video kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal